Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Jayanti Mandasari. Saya mahasiswa alih jenjang keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Bu Ana dan Bu Murni, dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada penguji saya, Bu Atun. Baik, saya akan mulai. Pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebudang atas RSUD Cibarang. Pendahuluan, yang pertama latar belakang, penyebab dari kecemasan pasien anak saat hospitalisasi yaitu faktor dari petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat, lingkungan baru, yaitu ruang rawat inap, maupun tindakan invasif yang diterima pasien anak. Tindakan invasif adalah salah satu tindakan yang dapat memberikan rasa cemas, salah satunya yaitu pemasangan infus. Terapi bermain merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengalihkan kecemasan yang dialami oleh pasien anak. Tindakan pengalihan kecemasan terapi bermain belum pernah dilakukan di ruang kebudang atas RSUD Cibarang. Rumusan masalah, adakah pengaruh terapi bermain audiovisual untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien anak di ruang kebudang atas RSUD Cibarang? Tujuannya untuk mengetahui tingkat kecemasan sebelum dan sesudah terapi bermain audiovisual, serta analisis pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebudang atas RSUD Aji Barang. Manfaatnya bagi rumah sakit yaitu dijadikan sebagai SOP, manfaat bagi penelitian yaitu sebagai referensi tambahan, manfaat bagi instansi pendidikan yaitu sebagai motivasi mahasiswa keperawatan. Kerangka teori, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, ada faktor herediter dan faktor eksternal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien anak, usia, jenis kelamin, karakteristik saudara, pengalaman saat sakit ataupun dirawat, jumlah anggota keluarga, persepsi anak terhadap sakit. Dari beberapa faktor ini dapat mengakibatkan terjadinya cemas pada anak. Cemas pada anak akan timbul namanya respon cemas atau perilaku cemas. Respon cemas dibagi menjadi 4, yaitu fisiologis, kognitif, perilaku, dan afektif. Dari keempat respon ini pasien anak akan digolongkan menjadi beberapa tingkatan kecemasan dengan menggunakan alat ukur cemas. Alat ukur cemas yang digunakan dalam skripsi ini yaitu VAS-A. VAS-A, Visual Analog Scale Anxiety. Setelah menggunakan alat ukur cemas, maka pasien anak akan dikelompokkan menjadi 4 kategori tingkat cemas. Kecemasan ringan, sedang, berat, dan panik. Setelah dikategorikan, maka dilakukan penaktalaksanaan cemas dengan non-farmakologi, yaitu salah satunya terapi bermain audiovisual. Hipotesisnya, yang pertama, HA, terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebudang atas RSUD Cibarang. HO, tidak terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebudang atas RSUD Cibarang. Metode penelitian yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Praeksperimental dengan rancangan pra-pasca tes dalam satu kelompok, lokasi dan waktu, ruang rawat inap khusus anak, ruang kebudang atas RSUD Cibarang dari tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021. Populasi dan sampel, populasi yaitu pasien anak usia 2-6 tahun, sampel yaitu pasien anak usia 2-6 tahun yang mendapatkan pemasangan infus, berjumlah 42 responden. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, tahap awal, tahap pelaksanaan penelitian, tahap akhir. Tahap awal yaitu penyusunan proposal skripsi dan surat izin penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah adanya surat izin penelitian yang dikeluarkan dari tempat penelitian. Dalam tahap pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan praeksperimental yaitu pengukuran tingkat kecemasan sebelum tindakan terapi bermain audiovisual, kemudian tahap intervensi yaitu pelaksanaan terapi bermain audiovisual selama 15 menit, kemudian tahapan post eksperimental yaitu pengukuran kembali tingkat kecemasan setelah tindakan terapi bermain audiovisual. Tahap akhir penelitian yaitu tahap analisa data dengan menggunakan sistem komputerisasi dan SPSS. Analisa data dibagi menjadi dua yaitu univariat dan bivariat. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Visual Analog Scale VAS Anxiety. Hasil pembahasan yang pertama, lokasi penelitian yaitu lokasinya di RSUD Cibarang dan salah satu ruangan di RSUD Cibarang yang merupakan ruangan rawat inap anak
dan balita dengan batasan usia 29 hari sampai dengan 18 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, yaitu ruang kepodang atas. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik responden sesuai dengan usia. Sesuai dengan tabel diagram di samping diagram lingkaran ini, maka jumlah tertinggi responden yaitu berasal pada usia 3 tahun atau toddler. Alasannya yang pertama, peningkatan kemampuan motorik pada usia toddler sangat meningkat sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera. Cedera pada usia toddler sering membutuhkan perawatan di rumah sakit. Yang kedua yaitu kondisi imun pada usia toddler itu merupakan kondisi imun yang belum baik dan belum optimal. Hal ini pun dapat mengakibatkan pasien dirawat di rumah sakit atau terinfeksi penyakit yang lain. Kemudian adanya proses polytraining yang terjadi di usia toddler. Hal ini juga menjadikan salah satu alasan anak dirawat di rumah sakit jika proses ini tidak berhasil dengan baik. Contohnya pemakaian diapers pada usia toddler dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan infeksi saluran kencing dan konstipasi. Kemudian karakteristik responden menurut jenis kelamin. Dari diagram lingkaran ini jelas terlihat bahwa responden tertinggi yaitu berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 23 responden dengan persentase 55%. Alasannya kenapa? Karena perempuan lebih mengedepankan perasaan, memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan lebih sensitif, sehingga perempuan lebih memberikan respon berlebihan terhadap suatu kondisi yang membahayakan dirinya. Karakteristik responden pengalaman dirawat. Dalam tabel lingkaran ini dapat dilihat bahwa responden tertinggi yaitu terdapat pada pasien dengan kondisi belum pernah dirawat di rumah sakit dengan jumlah 28 responden dan representasi 67%. Alasannya kenapa? Karena pasien anak yang belum mengalami hospitalisasi atau hospitalisasi pertama kali belum mempunyai pengalaman sehingga mereka belum bisa beradaptasi dengan kondisi yang mereka alami selama hospitalisasi. Sehingga semua kegiatan atau tindakan atau tempat yang mereka rasakan selama hospitalisasi dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Tingkat kecemasan sebelum tindakan terapi bermain audiovisual. Dalam lingkaran tabel lingkaran ini, diagram lingkaran ini dapat dilihat bahwa skala kecemasan dengan jumlah responden tertinggi berada pada kecemasan berat. Ya, pemasangan infus merupakan salah satu tindakan invasif yang menimbulkan reaksi kecemasan karena menimbulkan ketakutan dan rasa tidak nyaman karena adanya penusukan jarum suntik, jarum infus. Jarum infus. Kondisi ini merupakan ancaman bagi anak karena masih adanya keterbatasan dalam beradaptasi dan kondisi coping yang belum maksimal. Reaksi kecemasan yang tampak yaitu menangis keras, berteriak, memukul, berlari keluar ruangan, memegang erat ibunya, pucat, tegang, nafas meningkat, berkeringat, mengompol, diam, dan tidak mau menjawab pertanyaan. Tingkat kecemasan setelah tindakan terapi bermain audiovisual. Pada diagram lingkaran ini terlihat bahwa tingkat kecemasan setelah tindakan terapi bermain audiovisual, responden tertinggi berada pada cemas ringan ya, berjumlah 15 responden dengan persentase 36%. Terapi bermain merupakan salah satu proses terapeutik ya yang menggunakan media pendengaran dan penglihatan dan memberikan efek yang menyenangkan. Dan bermain juga merupakan salah satu bagian penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan skala kecemasan sebelum dan sesudah terapi bermain audiovisual. Dalam tabel ini terlihat bahwa skala kecemasan sebelum terapi bermain audiovisual memiliki skala tertinggi yaitu 10 dan skala kecemasan terendah yaitu 4. Sedangkan kecemasan setelah terapi bermain audiovisual mempunyai skala tertinggi 6 dan skala terendahnya 0. Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa hasil ini tidak terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi kurang dari 0,5, yaitu 0,000. Sehingga kita menggunakan uji Wilcoxon untuk menganalisa datanya.
Uji Wilcoxon dalam tabel ini terlihat bahwa negatif rank yaitu penurunan hasil dari sebelum eksperimen ke setelah eksperimen terdapat 42 data negatif, artinya terdapat 42 responden mengalami penurunan tingkat kecemasan dari sebelum eksperimen ke setelah eksperimen, sedangkan positif rank peningkatan hasil itu menunjukkan nilai 0 ya. Jadi artinya tidak adanya peningkatan dari sebelum eksperimen ke setelah eksperimen. Sedangkan nilai kesamaan nilai atau TIS pada eksperimen ini tidak ada hasilnya atau jumlahnya 0, artinya juga tidak ada nilai yang sama antara hasil pre-eksperimen dan hasil post-eksperimen. Sedangkan tabel statistik uji Wilcoxon pada tabel ini menunjukkan bahwa tes statistik pada uji Wilcoxon yaitu asymptotic bernilai 0,000 atau kurang dari 0,5. Artinya HA hipotesis diterima. Kesimpulannya terdapat pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pada pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebenang atas RSUD Aji Barang. Pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kecemasan pada pasien anak saat pemasangan infus di ruang kebenang atas Aji Barang. Yang pertama, terapi bermain audiovisual merupakan distraksi audiovisual karena memberikan pengalihan perhatian dari sesuatu yang membuat tidak nyaman atau cemas dengan menampilkan gambar yang bergerak dan bersuara, sehingga mengabaikan rasa tidak nyaman tersebut. Kemudian proses distraksi ini menyebabkan pelepasannya hormon endorfin yang menghambat stimulus cemas yang ditransmisikan ke otak, serta menyebabkan neurohormonal yang stabil sehingga mempengaruhi daya tahan tubuh dan berkurangnya cemas. Terapi ini tidak bertentangan dengan terapi perawatan yang sedang dijalani oleh pasien dan tidak membutuhkan banyak energi dan tidak membutuhkan banyak waktu. Implikasinya yang pertama, penelitian ini memberikan dampak positif sehingga dapat diterapkan dalam penata laksanaan non-farmakologi pada asuhan keperawatan. Perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan memerlukan tindakan modifikasi, contohnya tindakan non-farmakologi, sehingga pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan atau tindakan kolaboratif lain dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya maksimal. Selain sebagai tindakan non-farmakologi, terapi bermain audiovisual juga berfungsi untuk membina hubungan yang baik dan komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien anak. Kesimpulannya, yang pertama, tingkat kecemasan pada pasien anak di ruang kebenang atas RSUD Aji Barang sebelum diberikan terapi bermain audiovisual, sebagian besar mengalami kecemasan berat dengan jumlah 17 responden atau dengan persentase 40,4%. Tingkat kecemasan pada anak di ruang kebenang atas RSUD Aji Barang setelah diberikan terapi bermain audiovisual, sebagian besar tingkat kecemasan responden berada pada kecemasan ringan dengan persentase 35,7%. Kemudian kesimpulan ketiga, adanya pengaruh terapi bermain audiovisual terhadap tingkat kecemasan pada pasien anak usia 2-6 tahun di ruang kebenang atas RSUD Aji Barang dibuktikan dengan hasil output tes statistik pada uji Wilcoxon, yaitu asymptotic bernilai 0,00 atau kurang dari 0,05. Sarannya, yang pertama bagi instansi rumah sakit, penelitian ini dapat diterapkan sebagai SOP dengan menyediakan alat terapi bermain audiovisual. Saran kedua bagi penelitian selanjutnya yaitu memberikan manfaat baik hasil dan sistematika penulisan dalam skripsi ini dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan alat terapi dan variabel serta responden yang beragam. Kemudian saran ketiga bagi institusi pendidikan dapat menjadikan motivasi dan minat bagi mahasiswa keperawatan lainnya. Terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.